Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat, kita masih di Islam itu Indah. Buat jamaah yang baru saja bergabung, hari ini kita sedang membahas tema 1001 cara Allah menolong kita. Dan selanjutnya benar gak nih? Katanya salah satu pertolongan Allah yang kadang kita gak sadar itu adalah memindahkan musibah yang akan dihadapi ke alam mimpi. Emang bisa? Benar gak sih? Yuk kita dengarkan tausiah dari guru kita, Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Terima kasih Mas Soni, Mas Taufik, tabe guru kami Ustadz Bani, Ustadz Maulana, para alim ulama yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah yang ketujuh dari 1001 cara Allah menolong hambanya. Kenapa disebut 1001 cara? Karena begitu banyak cara Allah menolong kita, subhanallah. Kita masih dikasih hidup, ini cara Allah menolong kita di akhirat nanti. Karena kita ditunggu untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah selanjutnya memindahkan musibah yang akan kita hadapi di alam nyata masuk ke alam mimpi. Makanya kadangkala ada yang bermimpi buruk. Makanya ada adab-adab sebelum tidur. Adab-adab sebelum tidur berwudu. Adab-adab sebelum tidur apa? Membersihkan tempat tidur. Adab-adab sebelum tidur apa? Berbaring ke kanan, bagian kanan di bawah, menghadap ke kiblat seperti gayanya jenazah. Subhanallah, posisi jenazah mengikuti tidurnya ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika mimpi buruk mengikuti adabnya lagi, berta'awudz, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mohon maaf, ala-ala meludah ke sebelah kiri, mengeluarkan angin saja. Ketika dia meludah ke kiri itu, subhanallah, ketika sudah menghadapi demikian, maka sudah dapat pahala karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Adapun kalau yang dipindahkan itu adalah takdir buruk kita, alhamdulillah. Kalaupun bukan takdir kita, kita juga tidak pernah tahu. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Dialah Allah yang berhak menghapus takdir itu. Dia juga Allah yang menetapkan takdir itu. Maka terserah Allah mau dipindahkan ke alam mimpi kah atau mau dihapuskan benar-benar musibahnya kah, maka itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kalau sudah tidur, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Yang jelas kalau kita tidur, ruh kita digenggam sama Allah Subhanahu wa taala. Ada mungkin yang ditaruh di masa depan, ada mungkin yang masih keingat memori-memori masa lalu, ada yang berjumpa dengan orang yang sudah meninggal dunia, itu semua di dalam genggamannya Allah. Maka sangat penting sekali memperhatikan adab-adab sebelum tidur supaya tidurnya bukan hanya mendapatkan jam istirahat, tapi juga mendapatkan pahala keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau bermimpi buruk maka ada adabnya lagi. Selain tadi meludah ke sebelah kiri, berta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adabnya jangan menceritakan mimpi buruknya kepada sembarangan orang. Kenapa? Orang tak perlu melihat dan mendengar itu. Jangan dikit-dikit status. Semalam saya bermimpi ketemu dengan ular yang besar. Kata orang yang tidak senang, rasain. Subhanallah. Jadi disyukurin sama orang yang tidak senang sama kita. Orang yang senang subhanallah juga tidak peduli dengan cerita itu. Orang pagi-pagi mau berangkat kerja, orang mau berangkat ke pasar. Siapa yang peduli dengan mimpi burukmu? Tidak ada yang peduli. Makanya jangan diceritakan mimpi buruk tersebut. Cukup mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun sudah berada di mimpi, mendapatkan musibah dalam mimpinya atau melihat kejadian yang menyeramkan dalam mimpinya, minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan ini adalah takdir asli yang Engkau pindahkan ke dalam mimpi supaya saya tidak mengalami secara langsung. Selamatkan aku pada agamaku, pada duniaku, pada akhiratku. Minta al-afiyah, minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dunia ataupun akhiratnya. Jadi Allah tuh berhak menghapus takdir, menetapkan takdir atau memindahkan takdir Itu hak Allah ya. Hak Allah. Kita sebagai manusia jadinya ambil hikmahnya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam. Siap. Tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah. Tabarakallah. Jangan diceritain mimpi buruknya ya. Cukup wujudkan mimpi-mimpi indahmu. Cie. Aduh. Sekali lagi dong. Yang sebelah kanan dari mana? Yang sebelah kiri yang putih-putih dari mana? Yang atasnya yang ungu dari mana?
Asik, masuk TV lagi, disorot lagi. Yuk sekarang jamaah yang ada di rumah, yang ada di studio, kita masuk lagi ke segmen Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang yang mau curhat Taufik aja nih. Seperti Taufik mana Taufik? Sebelah sini, Taufik. Sini Taufik. Taufik mau curhat sama siapa? Saya mau curhat sama Ustadz Nur Maulana dan Ustadz Bani. Wow, Ustadz Nur Maulana. Bener Dan nama Ustadz saya itu Bani. Muhammad Nur Maulana. Masya Woi, Allah. mau curhat apa sekarang Taufik? Assalamualaikum Ustadz. Iya siap. Sabar Selama ya. ini belum Ya, belum oke. Kak. Selama ini memang saya dan teman-teman se-vendor wedding yang ada di kota saya memang adalah orang-orang yang selalu Allah berikan rezeki yang lancar Ustadz ya. Tetapi apa yang kami alami beberapa hari ini selama 8 hari terisolir ketika bencana itu memang adalah hal-hal yang tidak pernah kami alami sebelumnya. Seperti makan satu piring sampai 10 orang, kemudian tanpa jaringan internet, kemudian menyaksikan bencana yang begitu besar, dan juga banyak hal-hal buruk lainnya lah Ustadz ya. Apakah ini sebuah teguran ataupun ujian yang untuk kedepannya kami menjadi pribadi yang lebih baik Ustadz? Dan kemudian saya ingin bertanya lagi, atas apa yang sudah kami dan masyarakat Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat rasakan sekarang, bagaimanakah cara kami untuk bangkit, bagaimana cara kami untuk move, dan bagaimana kami memulai semua ini? Ustadz, terima kasih. Ustadz Bani mohon jawabannya Ustadz. Apalagi kan banyak yang kehilangan orang yang dicintai juga harta bendanya Ustadz. Insya Allah. Pertama lewat mimbar ini kita sampaikan kepada seluruh saudara-saudara kita yang mengalami musibah baik di Sumatera ataupun bahkan di Ciamis juga ada ya. Dan Tasik serta di berbagai macam wilayah di bumi Indonesia ini kita ingin menyampaikan dan menegaskan kami sungguh merasakan itu sebagai ujian bukan hanya yang menimpa kepada antum semua tapi kita semua juga. Maka yakinlah bahwa kita hadir bersama dengan semua saudara-saudara itu insya Allah. Baik dalam bentuk doa, dalam bentuk bantuan dan seterusnya. Taib. Yang kedua, dari mana kita harus memulai? Tadi di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan setiap kita itu ada malaikat yang menjaga di depan, di belakang atas perintah Allah. Namun ketika itu sudah ditetapkan sebagai takdir Allah terjadi musibah, maka malaikat itu lepas tangan karena ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Diberikanlah kesempatan kepada kita untuk menghadapi masalah itu sebagai apa? Sebagai modal tadi menggugurkan dosa kita, kesalahan kita dan juga meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pahalanya lipat gandakan. Karena itu yang pertama kali harus dilakukan adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib seseorang atau suatu kaum sampai mereka sendiri yang mengubah ma fi anfusihim, apa yang ada dalam diri. Apa itu? Mindset, sudut pandang. Bagaimana kita menjadikan musibah ini pertama itu adalah tanda sayang Allah, bukan tanda hukuman Allah. Yang kedua, tidak ada satupun musibah kecuali pasti ada kebaikan setelahnya. Pasti itu. Gunung Merapi yang meletus itu setelahnya lihat tanaman jadi tambah subur, pasir dan seterusnya. Pasti ada sisi positif. Tinggal bagaimana kita melihat semua celah itu bisa menjadikan hal positif kita untuk bisa memulai. Tapi yang pertama adalah mindset. Serahkan kepada Allah sehingga muncul kesabaran. Dengan sabar, hati tenang, pikiran tenang, maka ide-ide akan muncul insya Allah. Terima kasih Ustadz Bani. Ustadz Maulana. Ada 4. Wow. Ketika manusia diuji ada 4 tingkatannya. 1 reaksi tubuh, panik. Reaksi tubuh. Ya. Marah, nangis, sedih. Maka rubah menjadi sabar. Apa? Sabar. Sabar. Apa sampai di situ? Tidak. Harus ridho menerima takdir ketentuan yang Allah berikan. Kemudian yang keempat di atasnya adalah ambil hikmahnya. Bersyukur atas apa yang ada. Dengan gitu baru bersyukur. Wih ternyata nasi segini kita makan bersepuluh orang ternyata luar biasa ya. Wih, yang mungkin kita anggap sepele itu biasa-biasa saja. Ternyata itu sangat berharga. Disitulah timbul rasa syukur kita. Ya, nanti orang bersyukur akan gigi ketika sakit gigi. Itu. Padahal dulu nggak diperhatiin. Seperti itu. Nah, untuk bangkit tetap baik sangka kepada Allah, nunggu ke rahmat kasih sayangnya itu jauh lebih besar.
Terima kasih untuk curhatannya, terima kasih untuk jawabannya. Ustadznya boleh untuk kata-kata hari ini dan juga doa untuk sahabat-sahabat kita, saudara kita semua yang ada di luar sana Ustadz. Laisal musab man faqadal ahbab, innamal musab man hurrimat thawab. Memang sakit ketika dapat musibah di dunia, tapi lebih sakit lagi kalau kena musibah dunia akhirat. Yang lain boleh hilang asal sholatmu jangan, yang lain boleh hilang asal imanmu jangan. Kalau kena musibah di dunia, jangan sampai keimanan itu juga kena musibah, nanti jadinya kena musibah dunia wal akhirah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, berikanlah kesabaran untuk saudara-saudara kami di Sumatera ya Allah, di Aceh ya Allah. Berikan tambahan pahala atas musibahnya ya Allah. Gantikan sesuatu yang Engkau ambil dari mereka dengan sesuatu yang jauh lebih baik Amin lagi ya ya Allah, Allah. Fid amin. dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Taufik, terima kasih jamaah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana, ya Tuhan kamu tulung kamonyo hudep lam donya. Ya Rabbana, ya Tuhan kamu tulung kamonyo hudep lam donya. Benepe ampun segala desa, beji oh bala ya Rabbana. Ampun segala desa, beji oh bala ya Rabbana. Banyak, Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.